Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Agustin dengan nomor NIM 0419371797, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjawab tugas 3 administrasi jaringan di nomor 1. Nah, kita akan masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita akan membuat topologinya. Yang pertama kita akan memilih end device, kita pilih PC, kita letakkan kursornya. Lalu kita akan memilih network device, kita akan pilih switch. Kita pilih yang paling ujung di 2950T. Kita letakkan di sini. Di sini. Lalu kita pilih connection, kita pilih garis yang akan menghubungkan dari PC 0 di fast Ethernet 0 ke switch 1 di fast Ethernet 03. Lalu kita pilih Cobas Electro, kita hubungkan dari PC 1 di fast Ethernet 0 ke switch 0 di fast Ethernet 03 juga. Lalu kita pilih di copper crossover, di garis copper crossover kita akan menyambungkan dari switch 1 kita akan menghubungkan dari switch 0 di fast Ethernet 024 ke switch 2 di fast Ethernet 024. Lalu kita akan memilih dari switch 0 ke switch di fast Ethernet 023, lalu ke switch 3 di fast Ethernet 023. Lalu kita akan memilih di switch 3 di fast Ethernet 024 ke switch 1 di fast Ethernet 024. Lalu kita akan memilih dari switch 1 di fast Ethernet 022 ke fast Ethernet 023 di switch 2. Jika sudah tersambung semua, kita lepaskan kabel kursornya di escape. Jika sudah terbentuk semua, kita akan masuk ke instruksi ketiga, yaitu pasangkan alamat IP pada PC 0 dan PC 1. Di PC 0 ada di 192.168.10.5/24. Di PC 1 di 192.168.10.10/24. Kita akan masuk ke PC 0. Kita pilih tab desktop, kita pilih IP configuration, kita pastikan dia static, kita masukkan IP address-nya di 192.168.10.5. Kita tap saja.
akan muncul subnet masknya di 255.255.255.0. Lalu kita close, lalu kita masuk ke PC1, kita pilih tab desktop, kita pilih IP configuration, kita pastikan dia static, lalu kita pilih IP address-nya, kita tulis di 192.168.10.10. kita tab, akan muncul subnet masknya di 255.255.255.0. lalu kita close saja. Jika sudah terpasang, kita akan masuk ke instruksi keempat, yaitu secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Di nomor 4 ini, karena terbentuk seperti lingkaran, akan memunculkan 3 masalah. Menyelesaikan satu masalah akan memunculkan 3 masalah. Salah satu jalur terputus yang ditandai dengan warna orange. Jika salah satu jalur terputus, masih ada jalur alternatif lain yang bisa digunakan sehingga komunikasi antar PC akan tetap bisa dilakukan. Namun, jika semua jalurnya aktif, jadi akan terbentuk seperti lingkaran. Masalah yang pertama itu MAC database dari setiap sudutnya akan tidak stabil. Kedua, beberapa print salinannya akan diterima oleh tujuan. Pada broadstorm blocking, yaitu hanya bisa menerima print saja tetapi tidak bisa meneruskan, yaitu ditandai dengan warna orange ini. Lalu kita masuk ke instruksi yang kelima, yaitu untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge. Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah sh spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Bandingkan nilai priority dari MAC address pada root ID dan bridge ID. Nilainya berbeda, maka dapat disimpulkan kita masuk ke switch 0 dulu, lalu kita ke CLI, kita enter saja. Kita pilih enable, lalu pilih con. Kita akan membuat namanya di hostname switch 0. Lalu kita akan melihat show spanning tree. Ini kita end aja, letak lagi. Kita lihat di show spanning tree. Show spanning tree.
show spanning tree, maaf ya typo. Oke. Di sini akan terlihat spanning tree-nya. Di root ID-nya di priority 32769, address 0000.oj28.1732. Di bridge ID-nya di priority 32769, priority 32760, SCS/ID/exit 1. Di address-nya 00D97B4.55AB. Lalu kita close. Lalu kita akan masuk ke sheet 1. Kita pilih CLI, kita enter saja. Kita pilih N, akan berubah tandanya. Lalu kita akan membuat namanya biar tidak keliru. Yang pertama, kita pilih configuration terminal, lalu kita pilih hostname suite 1, lalu kita klik N, lalu kita akan melihat show spanning tree. Di sini akan terlihat spanning tree-nya dengan priority di root ID priority-nya 32769, di address-nya 0000.oj28.1732, di bridge ID-nya di priority 32769, priority 32768/ID/exit 1. Di address-nya di 00D0.BA23.68BA. Lalu kita ini close saja. Kita akan masuk ke switch 2. Kita pilih CLI, ini di enter saja. Lalu kita pilih di N. Kita akan membuat namanya. Kita akan pilih configuration terminal, lalu kita pilih hostname di switch 2, lalu kita N. Nah, kita sudah masuk di switch 2, lalu kita akan melihat show spanning tree-nya. Spanning tree enable protocol priority 32769, address 000.oj28.1732, di bridge ID-nya priority 32769, priority 32768/ID/exit 1. Addressnya di 00D0.BA40.8333. Lalu ini kita close saja. Dan di switch 3 kita pilih CLI, kita enter saja, kita pilih enable, lalu kita pilih configuration terminal, kita singkat saja menjadi config T, lalu kita buat hostname di switch 3, kita N, lalu kita akan memunculkan spanning tree-nya di show
spanning tree. Akan terlihat spanning tree-nya di spanning tree enable protocol ini. Priority-nya 32769 di address 00.000.oc28.1732. Di Birch ID priority 32769, priority 32768, /id/exit 1, address 00.0.0.c28.1732. Lalu kita close saja. Di instruksi nomor 6, pilih suite lainnya, misal suite 3, lakukan verifikasi menggunakan show spanning tree. Bandingkan nilai priority dan MAC address pada root ID dan base ID. Jika nilainya sama seperti contoh pada gambar 5.13 di atas, maka dapat disimpulkan suite 3 merupakan root bridge. Kita lihat root bridge-nya. Di switch 0 di spanning tree enable-nya ini masuk ke non root bridge. Di sini di switch 2, di sini di switch 1, dan di sini di switch 3. Dan kita pastikan di switch 3 merupakan root bridge-nya karena dia di this bridge is the root. Ini yang termasuk dan di switch 3 ini merupakan root bridge. Selain itu menjadi non root bridge. Kita close. Dan yang ketujuh, instruksi ketujuh, pilih switch 2, switch yang memiliki port status blocking, verifikasi menggunakan SH spanning tree. Kita masuk ke switch 2. Jika sudah kita tampilkan show spanning tree-nya, akan terlihat blockingnya ditandai dengan ALTN block 19. Ini kita verifikasi per status blockingnya yang terdapat di switch 2, yaitu ditandai dengan ALTN block 19. Oke, kita close. Dan sekian penjelasan saya di tugas 2 administrasi jaringan di nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.